Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Eksa Hadi Brata, spesialis urologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tata cara prosedur clinical skill lab sirkumsisi. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan informed consent kepada orang tua pasien atau pasien apa yang akan kita kerjakan. Dalam hal ini adalah melakukan tindakan sirkumsisi. Apa-apa saja resikonya dan bagaimana tata caranya harus sudah kita sampaikan dengan jelas. Kemudian kita juga sekaligus pada tahap awal bisa menilai apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan tindakan sirkumsisi, antara lain hipospadia atau kelainan muara uretra, bisa juga suatu burit penis di mana penisnya terpendam, atau web penis. Kontraindikasinya yang bersifat relatif juga bisa, yaitu seperti hemofilia. Kalau kontraindikasi itu tidak ada, maka kita bisa mulai melakukan tindakan sirkumsisi. Alat-alat yang dipersiapkan untuk melakukan tindakan sirkumsisi antara lain needle holder, klem lurus, kemudian klem bengkok, gunting, kasa steril, pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian benang. Juga ada betadine, NaCl, lidocaine, duk steril, plester, dan hand sanitizer. Yang terakhir adalah bengkok. Sebelum kita melakukan tindakan sirkumsisi, kita harus membedakan daerah mana yang steril dan daerah mana yang tidak steril. Yang diberikan duk ini adalah daerah yang steril, di luarnya adalah daerah yang non steril. Langkah pertama kita lakukan prosedur aseptik antiseptik. Dilakukan secara sirkuler, dibersihkan, kemudian dibuang. Kita ulangi sekali lagi dengan betadine. Kemudian dilakukan pemasangan duk steril. Selanjutnya dilakukan tindakan anestesi dengan pengambilan lidocaine sebanyak 2 cc. Yang akan dilakukan adalah anestesi blok pada pangkal penis. Perhatikan tata caranya. Tusukkan pada pangkal penis, tegak lurus sampai terasa ada seperti sensasi menembus kertas, ya. Kalau sudah dapat sensasi seperti itu, aspirasi dulu. Kalau memang tidak ada darah, bisa disuntikan kurang lebih sekitar 5 mili. Tarik sedikit, kemudian arahkan ke lateral kanan dan lateral kiri, ya, sampai terasa menembus kertas lagi. Aspirasi, masukkan juga sebanyak 5 mili. Ya, kembalikan lagi ke arah tengah, suntikan ke lateral kanan, aspirasi terlebih dahulu, pastikan tidak ada darah yang keluar ke dalam spet, baru dilakukan. Oke, bisa kita cabut. Juga bisa kita tambahkan dengan pemberian anestesi infiltrasi di daerah preputium, ya, seperti ini. Ya, kita arahkan ke lateral kanan dan kiri. Dan speknya aspirasi terlebih dahulu, kemudian perlahan sambil mundur jarumnya keluar. Ulangi lagi, kemudian untuk sisi sebelahnya. Ya, aspirasi lagi. Sebaiknya spet ini jangan sampai tercabut, ya. Jadi pasien tidak harus mengalami 2 kali penusukan. Oke. Lanjutkan lagi. Setelah kita tunggu kurang lebih sekitar 2-3 menit,
kita dapat melakukan pengetesan apakah anestesi yang sudah kita berikan tadi di 2 tempat tadi sudah masuk atau belum, yaitu dengan mengetes rangsang nyeri pada si anak. Ya, kita tekan-tekan begini dengan pinset chirurgis bisa, kalian bisa tes ya jam 12 seluruh jam dites sampai meyakinkan betul bahwa anak tersebut memang sudah tidak merasakan nyeri lagi. Ya, sudah tidak nyeri pasiennya. Maka kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembersihan smegma. Ya, biasanya smegma itu berada di dalam preputim, di sisi dalam preputim penis. Kita bisa menggunakan klem Bangkok untuk membantu membuka preputim ini, ya, seperti ini dibuka, bersihkan, ya, itu dibuka. Kemudian bisa menggunakan betadine, dibersihkan. Setelah ini dibuka, dibersihkan betul-betul sampai seluruh smegmanya ini bersih. Ya, bisa diulangi lagi, sekali lagi, seperti ini. Ya, sampai seluruh smegmanya bersih. Tahap selanjutnya kita memerlukan 3 buah klem lurus untuk melakukan pengekleman di arah jam 11. Ya, 1 buah klem arah jam 1 jam 11, kemudian terakhir di arah jam 6. Ini ya. Selanjutnya kita ingin melakukan pemotongan pada arah jam 12 atau kita sebut juga dorsum sisi. Yang perlu diperhatikan sebelum kita memotong, kita harus tetap menyisakan kurang lebih sekitar 2 mili dari sulcus coronarius. Ini nanti sebagai space kita untuk melakukan penjahitan. Jadi tidak boleh dihabiskan potong sampai habis sulcus coronariusnya. Kemudian sebelum memotong, kita dapat melakukan pengekleman terlebih dahulu selama 30 detik. Ya, kita dapat melakukan pengekleman selama 30 detik terlebih dahulu. Ini tujuannya adalah sebagai marker, ya, sebagai marker kita dalam memotong, ya, seperti ini diklem dulu selama 30 detik. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi perdarahan pada kulit penisnya. Tindakan ini sebenarnya adalah opsional, jadi bisa dikerjakan bisa tidak. Tetapi kalau dikerjakan akan memudahkan tadi karena sudah ada tandanya, dan yang kedua mengurangi perdarahan yang muncul. Ya, setelah dilakukan pengekleman selama 30 detik, kita lakukan pemotongan jam 12. Seperti ini, pelan-pelan saja, hati-hati, jangan sampai kita memotong bagian glansnya. Terus ini diperhatikan, jadi memang tetap ada space ya, kira-kira 2-3 mili untuk nanti kita melakukan batasan untuk melakukan penjahitan. Setelah kita lakukan dorsum sisi, kita lakukan sirkumsisi, yaitu dengan memotong melingkari sulcus coronarius seperti ini. Ya, ini kita memotong dari sini. Yang pertama kita satu persatu dulu lakukan pemotongan. Lepas di daerah bawah dulu ya. Ini. Terus perhatikan sambil dibuka seperti ini boleh. Ya, diperhatikan jangan sampai kita memotong. Ya, jangan sampai kita memotong daerah glans. Terus melingkar sampai ketemu tempat kita potong tadi jam 12 tadi. Terus oke, seperti ini. Ya. Nah, catatan penting yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh
menghabiskan bagian frenulum ini dipotong semua. Jadi kita akan menyisakan sekitar 5 mm frenulum ini untuk disisakan. Kenapa? Karena bagian frenulum ini memang kaya akan persarafan. Jadi kita sisakan 5 mm kurang lebih ya. Jadi jangan langsung dihabiskan, tetap disisakan 5 mm. Ya, ini kita sisakan seperti ini, langsung dipotong ya. Perhatikan. Terus melingkar sampai nanti ketemu batasan kita motong jam 12 tadi ya. Oke, terus melingkar. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi ada sisa frenulum sekitar 5 mm, kemudian kulit di sekitar sulcus coronarius sudah tergunting secara merata. Setelah seluruh bagian preputrium ini terpotong, pertama kita harus perhatikan apakah ada pendarahan aktif pada setiap bagian. Bila ada pendarahan aktif, kita harus lakukan kontrol bleeding dulu pada daerah tersebut. Ya, bila sudah tidak ada pendarahan yang aktif, ya kita mulai penjahitan dari daerah frenulum. Ya. Jahitan pada frenulum kita akan menggunakan 2 tipe jahitan, boleh dipilih mana yang lebih familiar dengan kita. Jahitan yang pertama adalah dengan teknik jahitan 0 atau jahitan O. Ya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana tata cara jahitan 0. Ya, kita siapkan dulu. Pertama jahitan 0 ya. Jadi kita bisa melakukan penjahitan dengan teknik jahitan 0 ya. Intinya adalah benang itu nanti akan membentuk seperti huruf 0 begitu ya. Begini lihat arah saya ya. Yang pertama ya sekitar ini ya. Itu adalah teknik penjahitan 0. Selanjutnya teknik penjahitan 8 ya. Berbeda sedikit dengan teknik penjahitan 0 tadi.
pada penjahitan 8 ini kita ingin membentuk seperti zigzag gitu ya. Satu. Kita gunting yang lebih setengah cm. Setelah kita melakukan penjahitan pada frenulum, kita lakukan penjahitan pada jam 12. Ya, seperti ini. Jahitan simple sutur. Ya. Oke. Perhatikan arah tarikannya, dari atas tarik ke bawah, dari bawah ditarik ke atas. Terus sampai 3 kali. Seperti ini. Oke, kemudian kita gunting. Gunting kurang lebih sekitar 3-5 mili tadi ya. Oke, seperti ini satu. Saya akan memberikan contoh menjahit pada jam 12, jam 3, dan jam 9. Ya. Seperti ini. Ambil. Oke. Ya, perhatikan arah tarikannya. Oke. Gunting. Terakhir saya akan lakukan penjahitan simple sutur di jam 9. Ya, ini saja. Ambil dulu. Kemudian kenakan daerah mukosanya. Seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Gunting. Setelah dilakukan penjahitan di arah jam 12, jam 9, jam 3, dan juga jam 6 tadi, dan sudah dipastikan betul tidak ada perdarahan, aman, maka kita bisa membersihkan luka. Ya, bersihkan dengan NaCl ya, seluruh bagiannya. Ya, setelah bersih, kita
salep terlebih dahulu ya, salep, kemudian dilakukan dengan pembalikan seperti ini. Ya. Ini dressing, kita lakukan dressing luka seperti ini ya. Ini saya lepas dulu handphone saya biar mudah. Dressing luka ini bisa bermacam-macam. Pada prinsipnya yang penting lukanya bisa tertutup. Setelah kita lakukan semuanya, kita bisa mengedukasi pasien untuk menjaga kebersihan luka operasi. Kemudian kita dapat memberikan antibiotik dan analgetik selama 3 hari. Setelah 3 hari, pasien dapat dipersilakan untuk kontrol ke puskesmas atau ke dokter klinik untuk melihat apakah luka sudah kering atau ada komplikasi pada luka pos operasi. Terima kasih. Sekian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.